Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan kinerja di PMM untuk periode Juli sampai Desember 2024. Tentunya yang pertama kali kita ada membuka akun PMM yang sudah kita semua ketahui bersama. Kemudian di sini kita memilih menu pengelolaan kinerja. Nah, pada periode ini, pada halaman pengelolaan kinerja, di sini status kita masih dalam periode Januari sampai Juni 2024. Bapak Ibu bisa di sini kita klik guru, kemudian sebagai pegawai. Di sini kita bisa ketahui bahwa saat ini pengajuan pengelolaan kinerja yang sudah kita lakukan pada saat bulan Januari sampai Juni sudah dalam tahap predikat kinerja organisasi sedang diproses oleh Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan. Nanti apabila statusnya sudah keluar, maka nanti di sini akan berubah statusnya menyesuaikan dengan status yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk kita ganti ke periode Juli sampai dengan Desember, caranya yang pertama kita klik di pojok sebelah kanan ada akun Bapak Ibu namanya. Kemudian di sini klik ganti periode, di sini kita pilih periode Juli sampai Desember 2024, kemudian klik tombol pilih. Nah, kemudian ini adalah halaman PMM pengelolaan kinerja Bapak Ibu untuk periode Juli sampai Desember 2024. Pastikan di sininya Juli sampai Desember 2024 ya Bapak Ibu. Kemudian alurnya masih sama seperti alur yang pengelolaan kinerja yang sebelumnya. Di sini alurnya masih yang pertama Bapak Ibu guru membuat perencanaan atau RHK. Nanti RHK Bapak Ibu akan disetujui oleh atasan, dan setelah itu apabila sudah disetujui Bapak Ibu mulai di bulan Agustus sampai Desember kita akan melakukan persiapan praktik, kemudian observasi, kemudian pengisian dokumen tindak lanjut, dan nanti akan ditetapkan predikat kinerjanya oleh Dinas Pendidikan. Nah, yang sekarang akan kita lakukan yaitu tahap perencanaan. Ini kemudian ketika sudah selesai dan dikirim ke atasan, maka nanti akan disetujui oleh atasan. Baik, untuk memulainya, untuk Bapak Ibu yang baru pertama mulai, di sini akan ada tombol biru mulai. Untuk Bapak Ibu ini karena saya sudah melakukan perencanaan kinerja, maka di sininya lanjut rencanakan kinerja. Bagi Bapak Ibu guru yang baru masuk di periode Juli sampai Desember 2024, nanti di sini akan tombol mulai. Klik yang sama ya Bapak Ibu. Kemudian langkah yang pertama yaitu kita akan menetapkan fokus peningkatan kinerja kita di bulan Juli sampai Desember. Peningkatan fokus ini berdasarkan hasil rapat satuan pendidikan Bapak Ibu. Coba kita klik di sini. Yang bernilai oranye ini, berwarna oranye ini adalah fokus perilaku yang memang perlu untuk ditingkatkan supaya menjadi baik. Di sini ada manajemen kelas dan metode pembelajaran. Artinya ini akan yang menjadi fokus prioritas yaitu di manajemen kelas dan metode pembelajaran. Seperti itu. Kemudian saya mengerti. Bapak Ibu yang kemarin mungkin sudah memilih fokus perilaku di disiplin positif, apakah sekarang akan memilih disiplin positif kembali untuk ditingkatkan lagi, ataukah Bapak Ibu bisa memilih fokus perilaku di fokus dimensi yang lain, bisa ke aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, dan keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu di sini bisa memilih, boleh melanjutkan yang kemarin atau boleh menggantinya dengan yang lain. Semester sebelumnya saya memilih aktivitas interaktif, dan untuk saat ini saya akan ke penerapan disiplin positif. Lalu klik yang akan menjadi fokus Bapak Ibu, kemudian pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini pengembangan kompetensi ini adalah perencanaan RHK yang akan Bapak Ibu lakukan sampai dengan bulan Desember nanti. Kira-kira kegiatan kinerja apa, hasil kerja apa yang akan Bapak Ibu fokus lakukan pada saat bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Sama seperti semester yang lalu atau periode yang lalu, Bapak Ibu di sini minimal menentukan 32 RHK yang Bapak Ibu akan lakukan sampai dengan bulan Desember. Harapan saya Bapak Ibu bisa melebihi dari 32 poin. Di sini silakan Bapak Ibu sesuaikan poin-poin mana saja yang Bapak Ibu inginkan.
Di sini ada penjelasan berapa jumlah poin yang didapatkan, kemudian masing-masing ini akan berapa kuantitas yang akan Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Di sini saya memilih sebagai peserta seminar 1 kali, poinnya 4. Kemudian peserta pelatihan mandiri di PMM, ini Bapak Ibu pelatihan mandiri di PMM ya Bapak Ibu. Jadi di PMM juga ada menu pelatihan mandiri, di sana Bapak Ibu bisa mengikuti sesuai dengan pelatihan mandiri yang Bapak Ibu ingin tingkatkan, dan kami dari pihak sekolah itu berharap minimal Bapak Ibu itu mengikuti satu pelatihan mandiri sampai tuntas, sampai mengerjakan aksi nyata dan mendapatkan sertifikat. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah bisa mencapai 5, 10, atau 15 latihan mandiri dan sudah diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat aksi nyatanya. Seperti itu. Di sini juga bisa diisi target kuantitasnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa di sini memilih sebagai contoh pelatihan BIMTEK. Di sini Bapak Ibu apabila mengikuti kegiatan pelatihan, berapa kuantitasnya, kemudian kegiatan apa lagi yang dapat Bapak Ibu lakukan sekiranya di bulan Juli sampai Desember, seperti itu. Di sini sudah terkumpul 68 poin sebagai contoh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menu ke selanjutnya yaitu ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini, tugas tambahan apa yang sedang Bapak Ibu kerjakan pada periode semester ganjil ini di bulan Juli sampai Desember 2024. Apakah Bapak Ibu sebagai wali kelas, di sini atau sebagai pengurus organisasi profesi tingkat kabupaten kota, atau sebagai wakil kepala sekolah, sebagai ketua program keahlian, kepala perpus, kepala lab, bengkel, TEFA satuan pendidikan, atau sebagai pembimbing khusus pada satuan pendidikan, sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS, pembina ekskul, koordinator PKB, koordinator PKG, BKK, guru piket, ketua LSP, sebagai penilai kinerja guru, sebagai pengurus organisasi baik itu tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional, sebagai tutor, sebagai operator dapudik, atau sebagai bendahara sekolah. Silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan tugas tambahan dari Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah memilih, kemudian klik ke perilaku kerja. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang akan menjadi aspek penilaian. Silakan Bapak Ibu pilih di sini sekiranya untuk berorientasi pelayanan apa yang Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Kemudian silakan dipilih di situ diantaranya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilakunya. Di sini bisa memilih di antara sekian mana yang Bapak Ibu pilih. Kemudian seperti ini. Untuk aspek kompeten apa perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan? Bisa memilih menunjukkan penguasaan kompetensi, membantu peserta didik saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bagaimana perwujudannya Bapak Ibu? Perwujudannya dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik itu bagaimana perwujudannya? Apakah mendukung penyusunan rencana kerja yang secara partisipatif, melaksanakan atau menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas? Silahkan Bapak Ibu pilih mana yang menjadi fokus perilaku. Nah, ketika sudah selesai semua Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu klik di sini rangkuman. Rangkuman ini berisi RHK Bapak Ibu yang sudah tadi Bapak Ibu buat. Apakah sudah sesuai? Apabila sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu buat, klik lanjut ajukan. Kemudian klik ajukan jika Bapak Ibu yakin bahwa rencana yang Bapak Ibu buat itu sudah fix, atau misalnya apabila perlu diskusi dulu, silakan Bapak Ibu bisa simpan draft. Nah, ketika sudah selesai ajukan, nanti Bapak Ibu menunggu proses persetujuan rencana kerja dari atasan. Apakah rencana kerja dari Bapak Ibu yang sudah Ibu ajukan itu sudah disetujui oleh atasan atau belum? Ya, Bapak Ibu, untuk perencanaan kinerja ini dilakukan sampai 31 Juli tahun 2024. Ya, kalau sudah klik ajukan ataupun simpan draft, tergantung Bapak Ibu mau yang mana dulu. Jangan sampai lupa 31 Juli 2024 itu harus sudah disetujui oleh atasan. Seperti itu. Karena sudah simpan tadi saya close saja. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal Bapak Ibu menunggu progres
apakah perencanaan Bapak Ibu itu sudah disetujui oleh atasan atau belum. Apabila nanti di sini sudah disetujui, maka nanti Bapak Ibu di bulan Agustus sampai Desember sudah mulai step by step persiapan praktik kinerja mana apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada persiapan, kemudian bagaimana nanti membuat schedule dengan atasan untuk melakukan observasinya, tentukan kapan waktu pelaksanaannya. Ketika sudah dilaksanakan observasi, Bapak Ibu silahkan mengisi dokumen tindak lanjutnya hasil dari observasi, dan setelah semuanya diisi, maka nanti akan ada penilaian dan penetapan predikat kinerja. Seperti itu, Bapak Ibu silahkan dibuat rencana kinerjanya. Jika sudah yakin dengan apa yang dibuat dengan RHK-nya, silahkan Bapak Ibu ajukan. Diharapkan 31 Juli 2024 itu semuanya sudah disetujui atasan. Jadi pengajuannya dilakukan sebelum 31 Juli. Jadi maksimal tanggal 30 Juli 2024. Demikian video kali ini dibuat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.